Jadi siang hari ini Polres Tulungagung menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencabulan dengan korban anak di bawah umur yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulungagung, di mana tersangkanya adalah seorang pengasuh atau pembina di pondok pesantren tersebut. Dari hasil penyidikan sampai dengan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Kemudian dari 7 orang saksi tersebut seluruhnya menyatakan bahwa betul sudah ada tindak pidana atau perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dari hasil keterangan tersangka kita peroleh informasi korban ini masih mungkin bertambah, karena berdasar pengakuan tersangka ini ada 12 korban yang sudah dilakukan atau menjadi korban perbuatan yang bersangkutan. Satu korban ini tidak ini modus, nggak apa-apa saya berikan detailnya. Ya, nanti diedit lah ya kalau memang terlalu detail. Jadi modus operandinya ini, tersangka ini memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut korban, kemudian korban ini dipaksa untuk mengulumnya sampai kemudian keluar sperma. Kemudian ini dilakukan terhadap 7 orang korban. 7 orang korban. Salah satu korban dari 7 itu bahkan juga dilakukan sodomi, atau tersangka melakukan sodomi terhadap salah satu korban tersebut. Jadi 7 ya, 7, salah satunya bahkan dilakukan sodomi. Kemudian ada 5 korban lain yang berhasil mengelak. Ya, jadi ada 5 korban lain yang masuk. Ini hanya berdasarkan pengakuan tersangka, masih memungkinkan untuk kemudian nanti berkembang, bertambah dan seterusnya. Rata-rata usia korban ini berapa? Usia 8 sampai dengan 12 tahun. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Pelaku juga laki-laki? Pelaku usia 26 tahun. Laki-laki juga? Laki-laki juga. Untuk penangkapannya sendiri? Penangkapan sudah dilakukan oleh unit PPA Satreskrim Polres Tulungagung tadi pagi, dan saat ini tersangka masih dalam proses pemeriksaan. Ada yang sampai visum ya? Visum masih dalam proses. Ya. Apa ada kelainan jiwa dari tersangka? Nah, ini nanti kita akan lanjut dengan pemeriksaan psikiatris ya terhadap tersangka. Dia itu statusnya sebagai ustadznya ya? Ya, boleh dikatakan gitu. Jadi istilahnya itu dia bapak kamar. Jadi pengasuh yang bertanggung jawab terhadap kamar di mana para santri tersebut tinggal ya. Kepala asrama gitu kan? Kamar asrama kan banyak ya. Ini salah satu kamar saja. Jadi bapak kamar, di dalam kamar itu ada berapa santri? 5 sampai dengan 6. Jadi dia modus operandinya malam-malam, dia saat santri itu tidur, kemudian dia memaksa para santri itu untuk dilakukan tindakan tersebut. Ada pengancaman apa enggak dari? Ada pengancaman terhadap para santri tersebut gitu kan. Jadi santri ada yang banyak yang ketakutan, kemudian terpaksa, kemudian juga ada yang kemudian mengalami tekanan psikis yang begitu besar, sehingga ini kemudian menyampaikan kepada orang tuanya, dan orang tua inilah yang kemudian menyampaikan kepada kami. Contoh pengancamannya itu seperti apa? Nah, nanti detail Pak. Pengancaman kalimatnya itu kalau tidak mau akan dihukum, dilaporkan dan lain sebagainya kepada pengasuh itu, yang kemudian membuat para santri ini ketakutan. Kenapa ini terungkap? Ketika kemudian libur ya, berlibur, santri ini kok orang tuanya perilakunya, melihat orang tuanya ini, melihat perilaku anaknya ini lain. Dari situ kemudian ditanya putranya itu, kemudian berceritalah gitu ya. Sejak kapan dan mulai Laporan dari Maret 2024, peristiwa ini berdasarkan pengakuan ini Maret 2024 sampai dengan Maret 2025. Namun timeline atau tempus ini masih mungkin berubah, mundur ke belakang, tergantung nanti berapa jumlah korban yang bisa kita telusuri. Respon dari Saat ini dalam proses pemeriksaan kami akan lakukan penahanan. Ya, jadi masih proses pemeriksaan, mulai hari ini akan kita lakukan penahanan. respon dari pimpinan pesantrennya sendiri? Cukup kooperatif dan terbuka.
pimpinan pesantren menghendaki agar proses ini dihukum secara tegas, ya, dihukum secara tegas, diproses hukum secara tegas. Jadi tidak ada resistensi, tidak ada ininya responsif, kooperatif dan terbuka agar proses hukum ini berlangsung dengan tegas. Ada penyegelan kegiatan di sana itu? Belum, tentu ini malah justru nanti kontraproduktif ya. Jadi biarkan tetap berlangsung karena kan lembaga pendidikan ya. Namun tersangka ini itu sebenarnya baru datang dari berlibur, makanya begitu sebelum masuk ke pesantren tadi pagi sudah langsung kami tangkap. Gitu. Jadi sebelum sampai ke masuk ke pesantren, tersangka sudah kita amankan terlebih dahulu. Misalnya AS. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.